Hello everyone, jumpa lagi pada TOEFL ITP Mock Test. Pada video kali ini, kita akan melakukan TOEFL ITP Mock Test bagian structure dengan level easy. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan? Di video ini, kita akan melakukan mock test TOEFL ITP bagian incomplete sentences, di mana nanti saya akan memberikan 10 soal dengan level easy. Kemudian, saya akan memberikan pembahasan secara detail kenapa A, B, C, D salah, dan juga saya akan memberikan tambahan materi untuk memperkuat pemahaman Anda tentang tes TOEFL di bagian ini. Kemudian yang terakhir, nanti Anda pasti akan tahu berapa skornya dan saya minta tuliskan skor tersebut di kolom komentar. Oke? Ingat ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal TOEFL ITP Incomplete Sentences level easy. Sekarang saya tampilkan soal yang pertama. Nah, karena ini level easy, maka saya berikan Anda waktu 2 menit ya. Sekarang kita mulai. Oke, waktu habis. Sekarang kita lanjut soal yang kedua.
Oke, waktu sudah habis 2 menit ya. Nah, sekarang teman-teman silakan cek jawabannya. Saya akan memberikan penjelasan secara detail. Oke, sekarang kita akan masuk pembahasannya. Cara mengerjakan soal TOEFL bagian structure di incomplete sentence adalah dengan melihat di soal tersebut Anda melihat apa. Contoh nomor 1. Di sini ada the Amazon River. Ini adalah subjek. Kemudian through several countries in South America, ini adalah preposisi, ya. Nah, di sini kita tidak menemukan namanya verb. Berarti nomor 1 ini kita membutuhkan verb. Nah, verbnya ini present atau past. Karena ini adalah statement, berarti dia akan selalu present. Bagaimana kalau past? Kalau past berarti ada keterangan waktu lampau, ya. Contohnya yesterday, last night, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat nih subjeknya tunggal. Mana yang menunjukkan tunggal? Karena dia tidak ada S-nya. Berarti river in tunggal. Maka verbnya dia harus menggunakan verb tunggal yaitu flows. Jadi subjek tanpa S maka verbnya dengan S. Kalau B, flow, ini dia adalah verb yang jamak. Berarti salah. Kalau flowed, ini dia verb ed. Ya. Ini nggak pas karena dia di sini subjeknya Amazon River, kemudian tensesnya present. Kemudian flowing ini juga tidak tepat karena dia adalah participle. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian yang kedua, di sini ada subjek Marie Curie. Ini adalah subjek. Kemudian di sini ada was, ini adalah verb yang lampau, pas. Oke ya. Kemudian di sini ada the first woman bla 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 a Nobel Prize in Physics. Kita bisa menggunakan adjective clause who, ya. Menggunakan adjective clause itu who bisa. Tapi kita lihat apakah dua adjective clause ini bisa digunakan. Di sini who winning ini salah. Kenapa? Karena kalau menggunakan who maka dia menggunakan verb 1 atau verb 2. Jadi bukan verb ing. Kalau verb ing maka kita membutuhkan to be. Contoh who was winning. Itu bisa. Kemudian yang kedua yang C, who win, ini adjective clause ya, dia diikuti oleh verb. Tapi sayangnya dia adalah verb 1. Sedangkan di sini tensesnya adalah past. Jadi harusnya apa? Who won. Nah, kayak gini baru benar. Kalau won ini salah karena dia adalah verb, sedangkan di sini sudah ada subject verb sehingga nanti menjadi double subject verb. Jadi salah. Maka solusinya apa? Kita menggunakan to infinitive. Jadi sudah ada subject, sudah ada verb, kita menggunakan to win. Nah, kapan to infinitive itu digunakan? To infinitive digunakan jika sudah ada subject verb. Kemudian nomor 3, most birds ini adalah subject. In nest made of. Nah, made of ini adalah participle karena dia diikuti oleh preposisi. Made of twigs, leaves, and feathers. Nah, di sini kita membutuhkan verb. Verbnya yang mana? Ada A, ada B, ada D. Kalau C ini salah karena dia menggunakan verb ing harus ada to be. Nah, karena ini statement, ya, pernyataan, maka kita menggunakan verb present yaitu yang A, live. Kalau are living berarti proses ya, saat ini. Bukan? Kemudian kalau are live juga salah, ini pasif. Kalau pasif konteksnya juga nggak tepat. Kemudian nomor 4, di sini kita menemukan ada the museum. Ini adalah subject. Kemudian in the city center is, ini adalah verb. Jadi sudah ada subject, sudah ada verb. Berarti butuhnya apa? Butuhnya adalah participle. Kalau is located, ini salah karena verb. Locate juga salah karena dia verb. Berarti pilihannya antara located sama locating. Mana yang pas? Yang pas adalah located. Ini adalah pasif. Museum yang terletak. Kalau locating yang meletakkan. Jadi nggak tepat. Yang tepat adalah yang A, located. Kemudian nomor 5. Kita menemukan the sun. Ini subject. Appears. Ini verb. Larger than ini adalah soal dari
comparison ya, larger than. Kemudian di sini ada because sebagai conjunction, it sebagai subject, is ini sebagai verb. Nah, mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang B, closer to the earth. Jadi dia sama juga perbandingan. Larger, closer. Kalau close salah, kalau closest ini harusnya ada the-nya karena superlatif. Kalau the closer ini nggak tepat karena the itu punyanya superlatif, closer punyanya komparatif. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, nomor 6. Di sini kita lihat ada although sebagai conjunction, the task sebagai subject, was ini sebagai verb, ya. Kemudian di sini ada subjek lagi si, ada verb finish. Kemudian ada object it. Nah, si finish it, then adalah materi comparison. Maka kita mencari mana yang comparison. Karena quick itu satu suku kata, maka cara menjawabnya adalah dengan menambahkan er. Quicker. Kalau more nggak bisa. Kalau more ini dua suku kata. Contohnya apa? More diligent. Nah, ini bisa ya. Kalau D ini bukan komparatif ya. A juga bukan komparatif. Kemudian nomor 7. Thomas Edison ini adalah subjek. Kemudian help ini verb. Maka di dalamnya di sini kita menemukan A positif karena kita menemukan ada 2 koma. Nah, kalau ada 2 koma seperti ini, berarti kita menggunakan adjective clause. Mana adjective clause-nya? C, B, sama D. Kalau A ini salah, karena dia tidak menggunakan kata sambung. Kita tidak menggunakan which, karena which itu untuk benda atau binatang. Sedangkan Thomas ini adalah manusia. Nah, kalau manusia, kita menggunakan antara who sama that. Cuma, kalau ada who, that nggak bisa digunakan. Ya, maka jawabannya yang B. Kecuali kalau who-nya nggak ada, maka opsi yang terakhir kita menggunakan that. Selanjutnya nomor 8. Water ini adalah subjek. Boils ini adalah verb. Kemudian at bla bla at 100 degrees Celsius sea level. Ini masalah preposisi. Nah, di konteks ini kita melihat bahwa di sini ada sea level, ya. Maka jawaban yang tepat adalah preposisi at. Kenapa at? Kenapa kok nggak on? Kenapa kok nggak in? Kenapa kok nggak above? Oke, sekarang saya sudah siapkan penjelasannya. Oke, preposisi on ini nanti digunakan untuk sesuatu yang berada di atas permukaan sesuatu secara langsung atau menempel. Contoh nih, saya menaruh buku di atas meja, maka saya mengatakan the book is on the table. He stood on the mountain. Kayak gitu. Misal, I sit on the chair. Nah, kan di atas nempel kan itu ya. Kemudian kalau in, preposisinya digunakan untuk sesuatu yang berada inside. Contoh nih, saya sekarang sedang di dalam ruangan, maka saya mengatakan I am in my room. He is in the room. The fish are in the water, inside. Kemudian kalau at digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya. Contoh apa? The temperature is measured at. Nah, the plane flies at. He lives at. Maka jawaban yang tepat adalah yang sini. Kenapa? Menunjukkan level. Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Kemudian kalau above itu berarti lebih tinggi dari sesuatu. Tapi dia nggak sejajar. Contoh nih. Saya punya meja kerja, ya, di atasnya ada lukisan, nempel di dinding gitu ya. Maka saya mengatakan the picture is above the computer. Kemudian Mount Everest is above sea level. Jadi dia itu tidak menempel, tapi dia berada di atasnya. Nah, ini penjelasan singkat tentang preposisi on, in, at, above untuk menjelaskan tempat. Kemudian nomor 9. Ya, kita lihat nomor 9. Soal ini agak tricky ya 9 ini. Kita lihat di sini ya, gampangnya adalah kita melihat ada subjek the library. Ini adalah subjek. Has ini adalah verb. Kemudian di sini ada are. Oh, berarti ada subjek, verb, ada verb lagi. Tapi kita nggak menemukan kata sambung. Ya kan? Maka kalau kita nggak menemukan kata sambung, kita harus mencari kata sambung. Mana yang kata sambung? Antara C,
sama D. Kalau them, enggak. Ya. Kalau A, enggak. Kenapa? Karena kita membutuhkan kata sambung. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, many of which are rare. Kenapa demikian? Karena di sini ada koma. Kalau ada koma, kita menggunakan many of, maka pasangannya adalah which. Kalau that, ini nggak bisa dia menggunakan koma. Bisanya apa? Langsung. Contohnya ya, the book that, misal, is expensive, gitu bisa. Tapi kalau di sini, konteks ini, karena dia menggunakan koma, kita menggunakan which. Kemudian 10, terakhir. Because ini conjunction, the weather ini subject, was ini verb. Kemudian the flight ini subject, ya. Di sini ada next morning, ya. Di sini ada next morning berarti selanjutnya. Cuma kejadiannya itu lampau. Kenapa lampau? Karena ada was menunjukkan pas. Maka jawabannya adalah yang B, was delayed. Jadi karena cuaca buruk, penerbangannya telah ditunda sampai hari selanjutnya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa, dari 10 soal ini, teman-teman benernya berapa, tuliskan skor Anda di kolom komentar. Gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, karena kita setiap 2 hari sekali akan memberikan mock test serta pembahasan materi yang sangat detail. Terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya.